Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk pendidik PAUD dimanapun berada. Perkenalkan, saya adalah Suni Ayaliana. Saya adalah Kepala TK PGRI 2 Wagir. TK PGRI 2 Wagir adalah salah satu pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Malang. Sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak, tentu kami memiliki tanggung jawab yang besar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktek baik saya dalam pelaksanaan program Sekolah Penggerak di TK PGRI 2 Wagir. Praktek baik saya yang pertama terkait kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan ini disusun dan dirancang oleh tim pengembang kurikulum di Lembaga TK PGRI 2. Kurikulum merupakan langkah yang sangat penting karena untuk memastikan bahwa setiap anak terlayani akan kebutuhan belajar dengan baik. Baik teman-teman, untuk agenda kita hari ini adalah hari keempat kita untuk proses penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Untuk agenda hari ini adalah kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi untuk hari ini nanti gimana kalau kita bagi tugas untuk masing-masing CP mulai dari CP 1, 2, dan 3 itu nanti kita akan bagi untuk Bunda Yanti dengan Bunda Nita nanti akan di nilai agama dan budi pekerti seperti itu. Oke. Terus nanti untuk CP yang kedua jati diri itu nanti akan di Bunda Eka sama di Bunda Rita seperti itu ya. Dan nanti saya dan Bunda Rita ada di CP 3. Adapun untuk penyusunan ATP ini yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memahami dari masing-masing subelemen itu nanti kita pahami dulu kompetensi dan materi dari masing-masing subelemen. Seperti itu dulu ya teman-teman. Oke, kita langsung bekerja saja supaya nanti bisa segera terselesaikan. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Asesmen awal merupakan langkah awal seorang guru untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Dengan asesmen awal, guru bisa mengetahui kesiapan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Asesmen formatif dan asesmen yang dilakukan sepanjang pelaksanaan pembelajaran sebagai bekal atau langkah atau acuan untuk melakukan refleksi selama untuk perbaikan pembelajaran. Sedangkan untuk pendekatan pembelajaran di Lembaga TK PGRI 2 Wagir adalah pendekatan berdiferensiasi, kontekstual, bermakna, dan berpusat kepada anak. Budaya positif juga bertujuan untuk memperkuat keteladanan antara guru dan kepala sekolah. Oke sayang, kita buat kesepakatan kelas kita dulu ya sebelum kita bermain ya. Kita mulai dari Mbak Veronica. Apa kesepakatan kita hari ini sayang? Kerjasama. Oke, Mbak Giska. Saling menolong. Mas El. Tanggung jawab. Terus Iqbal. Sayang teman. Kenapa? Oke, berbagi mainan dengan teman yang lain. Kita tepuk tangan untuk kesepakatan kita hari ini. Implementasi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di lembaga kami TK PGRI 2 Wagir pada pelaksanaan tahun pertama Sekolah Penggerak dilaksanakan 2 kali. Yang pertama kita laksanakan di bulan Agustus dan yang kedua adalah di bulan Desember. Pada bulan Agustus kita mengambil tema Aku Cinta Indonesia dengan topik drama kolosal dan pawai budaya. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama ini kita fokus kepada 2 dimensi, yakni dimensi gotong royong dan dimensi kreativitas. Pada pelaksanaan P5 kali ini kita berkolaborasi dengan orang tua,
masyarakat sekitar, dan lembaga SDN 1 Bedali Soto. Untuk pelaksanaan P5 yang kedua kita laksanakan di bulan Desember, yakni dengan tema kreativitas dan imajinasiku. Topik kita kali ini adalah panen karyaku. Program Sekolah Penggerak dirancang untuk mendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Agar program ini berjalan efektif, diperlukan lingkungan yang mendukung baik internal maupun eksternal sekolah. Internal sekolah antara lain kepemimpinan yang kuat, komunitas belajar yang kolaboratif, adaptasi perubahan, infrastruktur yang memadai, dan lingkungan belajar yang ramah guru. Dukungan lingkungan eksternal adalah dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan, anggaran, maupun pendampingan. Pengawas TK sebagai pendamping program sekolah penggerak memiliki peran penting dalam setiap pelaksanaan program. Faktor eksternal lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan sekolah melalui komite dan orang tua. Untuk mendukung program sekolah penggerak di Lembaga TK PGRI Dua Wagir, kita bisa memanfaatkan digitalisasi. Di antaranya adalah pemanfaatan rapor pendidikan dan platform Merdeka Mengajar. Dari hasil rapor pendidikan tahun 2024, diperoleh ringkasan kondisi lembaga kami adalah dari seluruh capaian tahun ini, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini di Lembaga TK PGRI Dua Wagir menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemitraan dengan orang tua adalah indikator pencapaian terendah. Yang menjadi indikator prioritas utama adalah kemitraan dengan orang tua. Adapun akar masalah yang ada adalah yang pertama, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif dengan capaian sedang, dan yang kedua adalah kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan. Yang ketiga, asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran ini dengan capaian baik. Jadi yang menjadi fokus utama untuk perbaikan rapor pendidikan kita adalah akar masalah yang pertama, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif dan kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan. Untuk inspirasi benahi dari indikator prioritas utama rapor pendidikan, kita bisa melihat dari inspirasi benahi yang ada di rapor pendidikan. Yang pertama, inspirasi 1, Satuan PAUD merancang kurikulum 1 tahun ke depan untuk lebih melibatkan orang tua. Ini pendidik di lembaga kami bisa mempelajari materi yang ada di PMM. Yang inspirasi berikutnya adalah Satuan PAUD merancang kegiatan 1 tahun kemudian dan dibagikan kepada orang tua. Dan inspirasi yang ketiga adalah Satuan PAUD merancang kegiatan awal tahun ajaran baru mengenalkan lingkungan belajar. Praktek baik lainnya yang sudah terlaksana di lembaga kami adalah komunitas belajar. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memimpin diskusi dalam pelaksanaan komunitas belajar dengan menggunakan siklus inquiry. Pengimbasan juga dilakukan pada komunitas antar sekolah, yaitu komunitas belajar Cunda Mani. Beberapa manfaat BUSP kinerja yang diterima oleh TK PGRI Dua Wagir antara lain pengadaan bahan belajar untuk mendukung kreativitas anak, pelaksanaan pembelajaran paradigma baru termasuk pembelajaran berbasis proyek secara tematik, pengembangan kompetensi PTK, peningkatan kapasitas literasi digital, penguatan infrastruktur listrik, digitalisasi sekolah, dan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak. Pelaksanaan program sekolah penggerak di TK PGRI Dua Wagir ini bisa berjalan dengan baik karena keterlibatan dari berbagai pihak. Yang pertama adalah pemerintah pusat, yang kedua adalah Dinas Pendidikan yang memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program sekolah penggerak, dan pengawas TK adalah sebagai pendamping program sekolah penggerak
di TK PGRI 2 Wage. Dan yang terakhir adalah komunitas sekolah, yakni kepala sekolah, pendidik, anak, dan orang tua. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai salah satu pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK PGRI 2 Wage, maju